Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Humazah. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Kita terakhir sudah ayat 5 ya. Wa ma kalla la yumbadanna fil hutamah. Bersama situ ya? Iya. Berarti sekarang ayat 5. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka. Adraka ini sebenarnya dari kata daro yadri, artinya tahu. Ana la adri, saya nggak tahu. Ana daraitu, saya tahu. Kalau adra, ini dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf itu namanya sulasi mazid biharfin wahid. Jadi huruf asli dalam bahasa Arab itu 3 huruf. Semua akar kata itu. Qara'a, zahaba, alima, kataba, jalasa. Semua 3. Ada yang 4 tapi nggak banyak, nggak sampai 20 kosakata kalau dalam Al-Quran itu. Kayak zalzala, damdama, hashasa, zahzaha. Nah, itu 4, tapi selebihnya 3 huruf semua. Itu disebut dengan sulasi mujarrad namanya. 3 huruf yang asli, murni, belum ada campurannya. Nah, nanti ada tambahan alif di depan. Awalan alif ini disebut dengan mazid. Ya, tambahan biharfin wahid dengan tambahan 1 huruf. Nah, tambahan 1 huruf ini itu menjadi makna itu mekan. Misalnya kataba, menulis.
Kalau kita mau bilang menuliskan bagaimana Ustaz? Tambahin alif di depannya. Aktaba. Gitu. Qara'a membaca. Saya bukan baca, saya mau bilang membacakan. Saya membacakan surat. Saya membacakan ayat. Itu apa bahasa Arabnya? Tambahin alif di depannya. Aqra'a gitu. Jalasa duduk. Kalau mendudukkan ajlasa. To'ama makan. Kalau memakankan, nggak ada memakankan, nggak ada memberi makan. Menyuapi. At'ama menyuapi. At'ama yut'imu. Nah itu. Nah daro itu tahu. Kalau adro berarti menahukan. Coba kan nggak ada bahasa Indonesia. Berarti maknanya memberitahu. Jadi aslinya wama adroka itu. Dan apakah ada seseorang atau sesuatu yang telah adro memberitahu kepadamu? Itu aslinya itu. Dan apakah ada yang telah memberi tahu kepadamu apa itu al-hutamah, neraka hutamah. Tapi sering diterjemahnya menjadi tahukah kamu apa itu neraka hutamah gitu. Kenapa? Karena al-hutamah ini adalah nama neraka. Dan neraka itu perkara gaib. Maka untuk mengetahui semua perkara gaib, itu nggak bisa kita pelajari secara otodidak. Mesti ada yang ngasih tahu. Kita nggak bisa mengenal Tuhan tanpa dapat informasi yang memberitahu tentang Tuhan itu seperti apa. Nggak bisa. Dia orang tinggal di gunung, dari lahir dia, nggak ada yang ngajarin, nggak dikasih informasi, terus dia ingin mempelajari tentang ketuhanan. Nggak akan ketemu. Nggak akan bisa. Maka itu pentingnya seorang nabi, pentingnya seorang rasul untuk menyampaikan kepada kita Tuhan itu seperti apa. Ngasih tahu. Beriman kepada hari akhirat. Itu gaib. Kita nggak tahu hari akhirat itu seperti apa. Maka informasi tentang hari akhirat itu harus disampaikan, ada yang ngajarin ke kita gitu, ngasih tahu. Tentang neraka, surga, dan seterusnya. Maka pertanyaan-pertanyaan tentang perkara yang gaib itu selalu menggunakan wama adraka, termasuk Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka. Nah, ini adraka. Udah ada yang ngasih tahu kamu belum apa itu Lailatul Qadar? Karena kan dia malam kan sama aja kayak malam-malam ini, cuman dia memiliki keistimewaan yang begitu luar biasa yang tidak tertangkap oleh kasat mata. Karena itu tidak ada ininya apa namanya? Ya, nggak bisa diobservasi, nggak bisa dia. Ilmu tajrubah itu nggak masuk. Maka perkara gaib itu hanya bisa diperoleh melalui informasi. Nah, tinggal kita cek nih yang ngasih informasinya valid apa enggak gitu. Yang ngasih informasinya siapa? Nabi atau bukan? Nabi. Nabinya nabi benar apa nabi palsu? Gitu. Nabi benar ini. Berarti nabi benar. Bagaimana kitab sucinya? Itu kita cek yang betul. Karena ini perkara yang gaib, dia nggak bisa dipelajari secara otodidak. Maka itu semua perkara-perkara gaib selalu pertanyaan yang wama adroka. Sebenarnya itu bukan tahukah kamu, tapi udah ada yang ngasih tahu kamu belum. Jadi pengetahuan kita tentang neraka itu mesti ada yang ngasih tahu. Karena kalau nggak ada yang ngasih tahu nggak bisa. Direka-reka, dibayang-bayangin kayaknya begini kali ya, kayak begitu kali ya, nggak bisa. Dia harus ada nggak hadisnya, ada nggak ayatnya. Itu karenanya menggunakan kata adroka. Cuma kita sering kalau baca terjemahan langsung, dan tahukah kamu apa neraka hutamah itu? Sebentar ya saya pikirin, nggak bisa. Dia nggak bisa dipikirin. Dia mesti dicari, ada nggak ayatnya, ada nggak hadisnya. Gitu. Baik. Dalam banyak ayat kita temukan, terkadang ayat itu berbunyi dengan kalimat yang sama, meskipun ada tambahan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Maka kesannya seolah-olah terjadi pengulangan. Apa makna pengulangan dalam Al-Quran? Banyak maknanya ya. Di antara makna pengulangan dalam Al-Quran itu adalah litaukid. Kenapa mesti diulang? Untuk menegaskan, untuk penekanan. Maka disebutnya taukid. Kalla layumbadanna fil hutamah.
Kenapa nggak langsung aja? Narullahil muqadah. Kenapa mesti ditanya dulu? Wa ma adraka mal hutamah. Supaya orang itu ada perhatian lebih kepada al-hutamah ini. Dalam ketika kita membaca surat Al-Humazah, kalimat-kalimat itu al-humazah, lumazah, alladzi jama'a malahu wa 'addada, yahsabu anna malahu akhlada, kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalau langsung misalnya narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah, orang stressingnya kurang. Tapi begitu dibikin kata wa ma adraka mal hutamah, ada kalimat tanya di situ, kita berhenti sebentar. Sehingga penekanan pada kalimat hutamah ini yang penting. Ya. Karena kalau nggak ada ancaman hutomahnya ini, orang akan ya biasa aja kali, cuma ngeledek dikit doang gitu. Cuma ngenyek dikit doang, cuma menghina dikit doang, nggak apa-apa kali gitu. Maka perlu ada ancamannya, nggak bisa. Sedikit pun itu berbahaya gitu. Maka di sini diulang wa ma adraka mal hutamah. Jadi pengulangan bermakna penegasan. Itu secara umum. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan pengulangan itu untuk mengagungkan dan menambah kedahsyatan serta kengerian siksanya. Kenapa kata al-hutamah diulang 2 kali? Menunjukkan siksa neraka hutamah itu sangat mengerikan. Ya, sangat dahsyat, maka perlu diulang. Biasa kita kalau ngomong ke anak ya, kalau yang penting itu bisa kita ulang 2-3 kali tuh. Jangan kamu nyebur. Apa? Jangan nyebur. Jangan apa? Nyebur. Jangan apa? Nyebur. Nah, itu sampai kita ulang. Sampai benar anak ini tertangkap dalam benaknya, nggak boleh nih, nggak boleh nih, nggak boleh. Karena disampaikan berulang-ulang. Tapi kalau kita sampaikan sekali doang, nah biasanya kurang itu. Maka perlu diulang ayat itu. Kata Imam At-Tabari, al-hutamah itu merupakan salah satu pintu neraka. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, neraka jahanam itu laha sab'atu abwab. Neraka itu ada 7 pintu. Apa saja itu? Kata Imam At-Tabari, yang pertama adalah neraka jahanam. Yang kedua lazza, yang ketiga hutamah, yang keempat sa'ir, yang kelima saqar, yang keenam jahim, yang ketujuh neraka hawiyah. Ini 7 neraka menurut Imam At-Tabari. Kata Ali radhiyallahu anhu warda, pintu ini itu bukan berjejer samping-sampingan begitu, tapi dia tersusun. Paling atas itu yang paling neraka pertama, neraka kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini 7 itu paling bawah. Berbeda dengan surga. Surga itu ada 8 pintunya, naik ke atas. 1, 2, 3, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Jadi semakin tinggi, semakin mulia gitu. Dan neraka kebalikannya, semakin ke bawah, semakin panas, dibebesin. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 7 pintu itu. Paling atas jahanam, terus yang bawahnya lazza, kalau kata Imam At-Tabari, itu panasnya neraka lazza ini 70 kali lipat dari panasnya jahanam. Hutamah 70 kali lipat dari lazza. As-sa'ir 70 kali lipat dari sini. Saqar 70 kali lipat dari sini. Jahim 70 kali lipat dari saqar. Hawiyah, nah ini puncaknya. Ini keraknya neraka, udah dasarnya udah. Panasnya udah mentok udah. Nauzubillah min dzalik. Hutamah masih mending dong Ustaz. Silakannya cobain. 1, 2, 3. Lantai ketiga dia. Nauzubillah. Ini neraka jahanam itu kalau kata Imam At-Tabari, itu level neraka paling ringan itu jahanam. Neraka jahanam itu level paling ringan itu. Nah, di sini berkumpul orang-orang kafir dan orang-orang ahlu tauhid, kata Imam At-Tabari. Jadi ada orang ahlu tauhid, tapi dosanya kebanyakan. Jadi nggak ngangkat dia. Syafaat nggak ada. Akhirnya dia nyemplung dulu. Kemana tuh? Neraka jahanam. Nah, digebeg lah di situ, dicuci lah dia, digosok, disetrika segala macam, sampai bersih tuh kotoran-kotorannya. Tergantung seberapa tebal kotorannya. Ada yang baru dicuci 2 hari selesai, angkat.
Ada yang butuh seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 1000 tahun. Nah, itu semua nanti kelak akan diangkat yang ahlu tauhid. Ahli tauhid itu maknanya dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi berbuat dosa. Dia percaya sama Allah, dia percaya sama Rasul, tapi melakukan perbuatan dosa maksiat. Maka disebut ahlu tauhid. Berbeda dengan orang yang tidak percaya dengan Allah. Percaya dia sama Tuhan-Tuhan Hindu, Buddha dan seterusnya. Itu dia nggak diangkat ya. Tapi kalau ahlu tauhid, dia akan diangkat dengan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka disebut dengan jahannamiyun. Artinya para alumni jahanam gitu. Alumni neraka jahanam. Jadi dia sempat nyobain neraka jahanam dia. Jangan sampai kita nauzubillah sama nauzubillah. Padahal itu neraka paling ringan itu. Dosa harian. Hah? Dosa harian. Enggak, kalau dosa-dosa kecil enggak. Maka dalam surat An-Najm itu kan wa yajziyal ladina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang berbuat baik akan kami berikan balasan berupa surga. Siapa mereka yang berbuat baik dapat surga itu? Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish. Yaitu mereka yang menjauhkan diri, menghindarkan diri dari perbuatan dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Illal lamam, kecuali al-lamam. Apa makna al-lamam? Kata para ulama itu artinya dosa-dosa kecil. Kecuali dosa-dosa kecil, itu ditolerir oleh Allah. Jadi dia tetap masuk surga, kagak mampir ke neraka. Siapa yang mampir ke neraka jahanam? Itu dia yang dosanya dosa besar. Nauzubillah min dzalik. Nanti terakhir ahlu tauhid ada riwayat itu tapi riwayatnya lemah ya. Namanya Juhainah. Tapi apa amalnya nggak ada riwayat yang menjelaskan. Itu orang terakhir yang dipanggil dari neraka jahanam. Jadi yang lain-lain dipanggil misalnya Bulan, panggil, wah dia udah diangkat tuh gitu. Yang lain ada, bentar lagi saya nih gitu. Besok ini panggil lagi si Fulan, masih ada harapan kan? Dipanggil tuh, ada harapan nih. Mudah-mudahan sih nanti dipanggil. Terus begitu dipanggil satu, yang lain masih berharap mungkin besok saya gitu. Sampai begitu dipanggil Juhainah, udah nangis semuanya. Karena ini udah the last one, udah habis itu udah nggak lagi dipanggil. Maka yang tersisa nangis semua. Aduh, kita udah gak dipanggil lagi. Kenapa Juhainah diangkat sekarang, nanti aja belakangan. Juhainah enak aja, harus sudah habis masanya, udah expire di jahanam, dia harus check out ya. Nah itu terakhir. Nauzubillah min dzalik. Itu neraka jahanam itu. Dan disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran betapa ngerinya neraka jahanam. Apalagi di bawahnya lazza. Itu berarti 70 kali lipat dari siksa neraka jahanam. Nah, di antara siksa paling ringan di neraka jahanam itu adalah Abu Talib. Abu Talib itu disiksanya di neraka jahanam sini, neraka paling ringan. Karena dia tidak terkena api neraka kecuali hanya telapak kakinya saja. Ada yang mengatakan dengan kerikil, ada yang mengatakan sendal. Dikasih sendal dari api neraka, begitu dipakai, langsung yaglibihi minhu dimaguhu. Otaknya langsung mendidih, saking panasnya itu. Nauzubillah min dzalik. Itu paling ringan. Kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Abbas, ahwanu ahlin nari azaban, siksa neraka paling ringan. Itu ketika Ibnu Abbas protes, bukan protes ya, maksudnya dia komen lah. Ya Rasul, Abu Talib itu pamanmu yang berjuang dengan harta, tenaga, pasang badan segala macam untuk membela dakwah ini, tapi dia meninggal tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, masa sih kau nggak bisa bela itu, nggak bisa tolong? Kata Rasulullah, justru karena saya membela beliau, nanti beliau ditempatkan di neraka paling ringan. Kalau saya tidak bela dengan syafaat saya, di nerakanya lebih bawah lagi gitu. Nah itu paling ringan adalah Abu Talib. Nah Hutomah itu sudah level ketiga tuh. Jahannam, Lazo, Al-Hutomah. Waduh ngeri. Nah ini dalam surat Al-Hijr ya, ayat 43 sampai 44. Allah sebutkan bahwa neraka itu punya 7 pintu. Boleh kita buka? Surat Al-Hijr ayat 43-44.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن جهنم لموعدهم لموعدهم وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Ia Jahannam, sesungguhnya neraka Jahannam benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut syaitan semua. Ia Jahannam mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi Jahannam ini itu mewakili neraka. Padahal neraka ada 7, tapi disebut 1 Jahannam ini untuk mewakili yang 7 itu. Padahal kata Imam Tabari dia salah satu saja dari 7 pintu. Tapi kenapa sering disebutnya Jahannam? Karena di Jahannam ini terdapat orang-orang ahlu tauhid dan juga orang-orang yang non ahlu tauhid. Maka dia disebutnya Jahannam. Itu menggambarkan neraka secara keseluruhan. Baik, kata Al-Farra, kata adraka itu bentuk lampau. Ada bentuk mudhari'nya atau bentuk sedangkannya yaitu yudrika. Nah, kalau dalam Al-Quran kata adraka itu berarti akan diketahui karena Allah akan kasih tahu. Sementara yudrika itu nanti nggak Allah kasih tahu. Misalnya Allah bilang wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu boleh jadi kiamat itu bentar lagi, sudah dekat. Setelah itu Allah nggak jelaskan seberapa dekat dia, kapan kiamat itu, hari apa, bagaimana. Harinya jelaskan Jumat, tapi Jumat kapan nggak tahu. Berarti kalau yudrika itu nggak dikasih tahu. Cuma kalau adraka itu akan dikasih tahu. Semua ayat-ayat yang berbunyi adraka setelahnya akan dijelaskan, kecuali pada surat Al-Haqqah ya. Al-Haqqatu mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Langsung kazzabat Samudu wa 'adun bil qari'ah. Nggak disebut tuh Al-Haqqah itu apa. Langsung cerita tentang kaum Samud, kaum 'Ad dan seterusnya durhaka kepada Allah. Tapi selebihnya dijelaskan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Jelasin, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, dijelaskan. Di semua kata adraka itu dijelaskan kecuali dalam surat Al-Haqqah. Sementara kata yudrika dalam Al-Quran itu nggak dijelaskan setelahnya. Jadi tidak ada ayat yang menjelaskan dari pertanyaan sebelumnya. Gitu. Berbeda dengan adraka. Termasuk di sini. Tahukah kamu apa itu hutomah? Kita bilang nggak tahu. Ya. Nanti baru setelah itu di ayat 6-nya Allah jelaskan. Yaitu begini. Gitu. Kalau yudrika, tahukah kamu? Enggak. Ya enggak dikasih tahu terus. Sampai selanjutnya. Nah itu maknanya. Baik. Penamaan neraka itu menggambarkan betapa ngeri dan dahsyatnya siksa neraka. Di masing-masing ini nama neraka ini punya makna masing-masing. Yang kita sampaikan kemarin hutomah. Kenapa disebut dengan hutomah? Secara bahasa itu artinya yang meremukkan. Jadi masuk neraka hutomah, siap-siap bakal remuk sampai ke tulang-tulangnya. Gitu. Kalau tadi di neraka jahanam ada orang masuk neraka jahanam yang kena api cuma telapak kakinya tok, berarti dari mata kaki terus ke betis, dengkul, pinggang, paha, badan aman, nggak kena apa-apa, ya, nggak kena api. Tapi kalau hutomah jangan macem-macem, itu remuk sampai ke tulang-tulangnya. Nah ini menandakan penamaan neraka itu menggambarkan betapa ngeri dan dahsyatnya siksa neraka. Maka di ayat 6 Allah jelaskan apa itu hutomah? Hutomah itu adalah narullahi, yaitu apinya Allah. Al-muqadah, yang dinyalakan. Jadi mu'a itu berarti pasif, yang di. Ya. Mukhraj, yang dikeluarkan. Mudraj, yang disisipkan atau diselipkan. Ya. Apalagi
Jadi muqadah itu yang di pasif. Kalau mu'i aktif, muqidah misalnya muqidah yang menyalakan, kalau muqadah yang dinyalakan. Mujtaba itu yang dipilih, sama dengan mustafa, sama dengan mukhtar, artinya yang dipilih. Jadi narullahil muqadah yaitu neraka hutamah itu adalah api Allah yang dinyalakan. Kenapa dinisbatkan ke Allah? Sesuatu itu ketika dinisbatkan kepada Allah berarti sesuatu itu menjadi dahsyat. Misalnya rumah, di atas muka bumi ini banyak rumah. Ya, rumah kita, rumah si Anu, rumah si Ono, di banyak tempat ada banyak rumah. Tapi kalau rumah itu dinisbatkan kepada Allah, dibilangnya Baitullah. Nah, ini bukan sembarang rumah. Orang mau macam-macam di situ, oh ngeri. Orang berdoa di situ luar biasa, karena dia disebutnya dengan Baitullah, dinisbatkan kepada Allah. Nabi disebutnya Nabiullah, Rasulullah. Ini bukan sembarang utusan. Ya, tapi kalau bilang utusan saja, Rasul saja, itu belum kuat. Tapi kalau bilang Rasulullah, utusan Allah, berarti kuat. Jadi penisbatan itu menunjukkan betapa dahsyatnya sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah, karena dinisbatkannya kepada Allah. Kayak tanda tangan. Tanda tangan siapa nih? Tanda tangan Mas Agung, ya biasa aja. Tanda tangan siapa nih? Tanda tangan Pak Haji Wasbir, udah beda tuh. Tanda tangan siapa nih? Tanda tangan MK, udah beda lagi tuh. Tanda tangan siapa nih? Presiden, udah beda lagi tuh. Meskipun sama-sama tanda tangan, tapi tanda tangan siapa? Semakin tinggi derajat orang yang dinisbatkan gitu, berarti nilai tanda tangan akan semakin lebih tinggi juga gitu. Maka ketika api dibilang api Allah, Allah adalah zat yang maha dahsyat luar biasa. Maka api ini otomatis menjadi dahsyat luar biasa gitu. Kenapa disebut dengan narullahil muqadah? Karena api itu dinyalakan. Apa yang menjadi bahan bakar sehingga api itu dinyalakan? Bahan bakarnya adalah manusia dan batu, bukan kayu. Tapi manusia dan batu. Dalam Al-Baqarah ayat 24, kata Allah, fa illam taf'alu. Ada orang-orang yang nggak percaya sama Quran. Ya udah, kalau kamu nggak percaya Quran, bikin coba yang tandingannya. Bisa nggak bikin kayak Quran? Bisa bikin satu Al-Quran full 30 juz, mantap. Nggak bisa, bi asri suwari misliha. Mimisli, bikin 10 surat aja dah. Nggak bisa bikin 10 surat, maka bikin satu surat. Nggak bisa satu surat, bikin satu ayat saja. Ya. Nggak bisa, fa illam taf'alu. Kalau kalian tidak bisa dan walan taf'alu, dan pasti kalian tidak akan pernah bisa. Fattaqun nar, maka jaga diri kalian dari api neraka allati yang waquduha, dari kata waqada sama ini. Di sini yang dinyalakan, kalau di sini alat untuk menyalakannya, berarti bahan bakar. An-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Uiddat lil kafirin. Itu disediakan untuk orang-orang kafir. Apa batu di sini? Nah, dijelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 98. Boleh kita buka? Surat Al-Anbiya ayat 98. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. Sesungguhnya kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Jadi batu di sini apa? Semua batu yang pernah disembah. Batu-batu, batu tulis kah, batu patung kah, batu ake. Sembah-sembah. Ini Ustaz bukan sembarang batu. Udah ada isinya Ustaz. Apa isinya? Ya batu juga, batu. Saya Ustaz pakai cincin ini Ustaz. Duduk di rumah makan, nggak perlu bayar Ustaz. Duduk aja, jangan makan. Iyalah, nggak bayar. Saya waktu masih tinggal di Bekasi itu suka ngisi di kawasan industri di Jababeka sekarang.
Itu ngisi di kantor-kantor apa karyawan-karyawan lah itu sebelum pulang kan hari Jumat. Terus selesai kajian ada beberapa jamaah itu datang, Ustadz bisa isiin batu saya nggak usah dicincin. Itu zaman masih batu cincin yang gosok-gosok itu. Ngisi gimana ya Pak maksudnya? Karena kan di sebagian lah ya, mungkin nggak semua ya. Sebagian PT itu sebagian besarnya kan apa namanya kontrak gitu. Jadi mereka kalau sudah habis kontrak udah ketar-ketir tuh. Sebelum perpanjang apa enggak, perpanjang apa enggak. Ya, aku udah kredit motor ini belum lunas. Kalau dia perpanjang bagaimana nih gitu. Akhirnya mereka gimana caranya supaya diperpanjang, bosnya itu suka sama dia. Di antaranya pakai cincin dan saya disuruh ngisi cincinnya itu. Saya bilang, Pak, saya ini nggak bisa ngisi-ngisi cincin begitu, nggak bisa. Saya bilang, ngisi gelas pakai air bisa, tapi cincin nggak bisa. Saya bilang, ya kali biasanya Ustadz tuh bisa ngisi-ngisi yang begini katanya. Saya bilang itu Ustadz dukun. Saya bilang. Itu cincin itu kalau dia yakin itu sumber kekuatan dia, sumber kesuksesan dan keberhasilan dia, besok akan dicemplungin ke dalam neraka jadi batu bahan api neraka itu. Apalagi batu yang dipuji, atau batu yang dipahat diukir jadi tuhan-tuhan berhala, itu semua akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah sebagai bahan bakarnya. Jadi bahan bakar neraka bukan arang, bukan kayu, tapi manusia dan batu. Siapa manusia yang menyembah selain Allah? Apa batunya? Yaitu berupa benda-benda yang pernah disembah waktu di dunia. Maka dalam surat At-Tahrim Allah tegaskan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, nara, dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Yang kayu bakar api neraka itu adalah annas, manusia, wal hijarah, dan juga batu. Apa maknanya ini? Kalau kita bakar jagung misalnya, jagung kita bakar, kan ada jagung yang dibakar, ada bara yang dipakai untuk membakar. Kalau jagungnya udah mateng, atau bakar satenya udah mateng, kita angkat tuh sate, kita angkat tuh jagung. Sementara baranya, arangnya kita angkat apa enggak? Enggak, karena dia bahan bakarnya. Berarti ada orang yang tidak akan pernah diangkat dari neraka. Kenapa? Karena dia sumber bahan bakarnya dibiarin itu di neraka. Saya sampaikan tadi di neraka jahanam ada orang-orang yang diangkat setelah sekian tahun atau sekian hari atau sekian pekan, wallahu alam lah, masing-masing itu akan dikeluarkan, diangkat dari neraka. Tapi akan ada orang-orang yang kekal di neraka karena dia sebagai bahan bakar. Terus al-hijarah, batu. Kenapa tidak kayu? Kalau kayu dibakar, lama-lama berubah jadi arang. Terus lama-lama jadi debu. Selesai. Maka api itu akan ada saatnya dia padam. Kenapa? Habis bahan bakarnya. Tapi kalau bahan bakarnya adalah batu, batu itu semakin dibakar, semakin panas dia, semakin merah. Dan batu tidak akan pernah berubah jadi arang, apalagi jadi debu. Artinya, api neraka itu tidak akan pernah berkurang. Yang ada dia adalah semakin bertambah panasnya itu. Auzubillah min dzalik. Bukan cuma itu, kata Allah, alaiha malaikatun ghilazun shidad. Penjaganya adalah malaikat yang punya dua karakter, ghilaz, shidad. Shidad ini fisik, tinggi, besar, kuat. Jadi nggak ada istilah, kan yang masuk neraka banyak tuh, ada ribuan jutaan. Keroyok aja tuh, penjaga nerakanya keroyok. Kata Allah, silahkan. Ini malaikat sudah aku setting, fisiknya tinggi, besar, kuat. Kalian nggak bisa. Di Guantanamo aja penjaganya bisa dia lawan, itu di manusia. Ya, di Guantanamo. Tapi di neraka, malaikatnya syidad, fisiknya tinggi, besar, kuat, nggak bisa dikeroyok. Biar kata semua penghuni neraka ngeroyok satu malaikat saja, nggak sanggup. Saking fisiknya besar. Kalau ghilaz ini lebih ke perasaan. Kata Ibnu Abbas, itu maknanya adimur rahmah, tidak punya welas asih. Jadi nggak ada istilah tega, nggak tega itu nggak ada. Kalau di dunia kan ada orang tega ya. Apa nggak tega? Nggak tega ya, nggak tega. Nauzubillah. Ada orang motornya ada yang maling, mana belum lunas. Keselnya luar biasa dia. Karena motornya dicuri. Wah itu gondok, keselnya mangkalnya luar biasa. Apalagi yang baru lunas pisan. Kalau belum lunas masih mendingan lah ya, masih ada cicilan, bodo amat dah itu.
Baru aja lunas, tahu tuh ada yang nyolong. Kenapa nggak kemarin waktu belum lunas dicolong katanya. Gedeknya luar biasa. Besoknya ada maling ayam ketangkep. Wow, itu dia pelampiasan emosi tuh. Wah, paling ambisi dia. Karena dia kesel, mangkel gara-gara motornya hilang. Nauzubillah min dzalik. Pelampiasannya ke maling ayam. Padahal maling ayam ini bukan berarti yang maling motor dia kan. Pokoknya nggak mau tahu lah. Pokoknya maling ya bener-bener bengis lah. Sampai akhirnya lama-lama tenaganya habis terkuras. Udah mulai lemes dia. Begitu dia lihat yang ditonjokin pada bonyok mukanya udah gak karu-karuan lah. Lama-lama muncul perasaan, ih kasihan juga ya, nggak tega gitu. Manusia sebengis-bengisnya manusia ada perasaan nggak tega itu, kasihan ya gitu. Nah untuk penjaga neraka jangan pernah berpikir begitu. Masa malaikat nyiksa kita bertahun-tahun, tiap hari orang jerit, masa sih dia nggak muncul rasa tega? Ya, masa sih nggak kasihan malaikat loh ini? Masa sih nggak ada perasaan kasihan-kasihannya? Ah, kayaknya sih nanti bakal udah kasihan nggak usah siksa deh. Pasti begitu katanya. Nah kata Allah nggak bisa. Ini malaikatnya udah disetting ghilaz, nggak punya perasaan rahmah itu, kasih sayang itu nggak ada. Pokoknya raja tega, digaplok hancur jerit, keluar biji matanya hancur, keluar isi perutnya, nggak peduli. Besok gaplok begitu lagi, jerit lagi, tabok lagi, terus begitu seterusnya. Nah itu sifat karakter ghilazun syidad itu sudah Allah setting untuk malaikat penjaga neraka. La ya'sunallaha ma amaruhum. Sedikit pun mereka tidak akan membelot dari perintah Allah. Kata Allah gaplok, gaplok. Kata Allah bakar, bakar. Seblok, seblok. Potong, potong. Tindes, tindes. Habis pokoknya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengerjakan semua yang diperintahkan kepada mereka. Maka kita mesti hati-hati. Jangan sampai nauzubillah kita dan anggota keluarga kita jadi bahan bakar neraka ini. Atau masuk neraka karena malaikatnya ngeri banget. Nauzubillah min dzalik. Nah, disebut dengan al-muqadah karena neraka itu memang dipanaskan oleh Allah. Panasnya itu kata Rasulullah dalam Sahih Muslim dan juga Imam Bukhari, ini hadisnya sahih. Sahih Muslim nomornya 2843, Sahih Bukhari 3265. Kadang ya tergantung cetakan, kadang ada sedikit berbeda masalah nomor itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narukum hadhihi, api kalian itu allati yuqidu ibnu Adam, yang dinyalakan oleh ibnu Adam di bumi ini, semua api yang kita pakai untuk bakar, untuk menyalakan api segala macam, itu adalah juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Adalah satu bagian dari 70 bagian siksa neraka. Jadi kalau api di dunia saja itu sudah sedemikian panas, itu baru 1/70. Masih ada 69 kali lipat lagi panasnya dari itu. Kalau kata para sahabat, wallahi in kanat lakafiyah. Ya Rasul, api di dunia saja cukup membakar orang sampai habis badannya itu. Terbakar api neraka, tersisa tulangnya saja bisa. Bisa membakar gedung, bisa membakar rumah, bisa membakar hutan dengan api di dunia. Kata Rasulullah, fa innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wasittina juz'an. Ya, betul. Tetapi api di neraka jahanam itu sampai 69 kali lipat lagi dari panas yang ada di dunia. Kulluha mislu harriha. Kelipatannya sama panasnya itu. Ya Allah. Jadi kalau ada orang bilang, biarin neraka gue, kita pinjam kelingkingnya, kita bakar. Ambil korek, kita bakar kelingkingnya. Kalau dia nggak kepanasan, sampai habis tinggal tulangnya doang, bilang, itu ente baru belajar 1/70. Masih ada 69 kali lipat lagi panas dari itu. Itu bagi dia yang sanggup. Apalagi baru dikasih api, nah, ente bilang nggak apa-apa masuk neraka, baru kena api 1/70 aja udah teriak-teriak. Gimana ini? Kena gosokan, nangisnya luar biasa. Padahal ternyata gosokannya nggak dicolokin ya. Ketakutan duluan.
Tapi begitu-begitu bilang nantangin neraka. Nauzubillah min dzalik. Dia belum tahu betapa panasnya siksa neraka itu. Hah? Artis. Biarin masuk neraka. Kalau di surga banyak bidadari, di neraka banyak artis kata dia. Dia nggak tahu artis-artis yang masuk neraka itu mukanya gosong bin geseng. Badannya dikasih baju min kotiran, dari cairan tembaga yang panas ditempelin di badannya. Itu setiap hari jerit teriak luar biasa. Gimana cantiknya itu? Nggak ada cantik-cantiknya. Nah, tapi kalau di surga, bidadari. Hurun ain, uruban atroba, yang muda terus nggak pernah tua, antara 25 sampai 30 itu. Ada yang bilang 23, 27, muda-muda lah pokoknya, kinyis-kinyis lah. Di neraka, nggak ada itu. Secantik apapun artis kalau udah masuk neraka, mukanya itu keluar api, kebakar deh. Saking panasnya. Belum matanya mendelik, melotot keluar biji matanya. Artis keluar biji mata, nggak cantik lah. Nauzubillah min dzalik. Di hadis lain diberikan gambaran, meskipun ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, uqida 'alan nari alfasana hatta marrat. Api neraka dibakar selama 1000 tahun. Sampai api itu berubah menjadi ihmarrat, merah. Tsumma uqida 'alaiha. Terus dipanaskan lagi selama alfasana, 1000 tahun lagi. Hatta biyaddat, sampai warnanya yang merah tadi berubah jadi putih seputih-putihnya. Tsumma uqida 'alaiha. Kemudian dipanaskan lagi alfasana selama 1000 tahun hatta iswaddat, sampai berubah warna jadi hitam. Di api neraka itu warnanya hitam. Fahiya sauda'u muzlimah, maka api neraka itu adalah hitam gelap. Kalau di dunia hitam itu asap. Kalau di sono api. Ya. Nggak ada di dunia ini api warna hitam tuh nggak ada. Yang ada di kita warna merah sama biru. Asap baru hitam. Kalau api merah sama biru. Ya, kompor itu kalau merah kurang laku, tapi kalau biru apinya lebih laku dia. Kenapa? Biru lebih panas daripada merah. Putih lebih panas daripada biru tuh. Ada di dunia kita lihat api warna putih, misalnya pesawat jet itu, ketika dia mengeluarkan api itu putih, biru, merah, hitam, gitu. Jadi paling panas tuh putih, terus agak berkurang biru, agak kurang lagi merah, ujungnya hitam. Hitam itu adalah asap. Itu di dunia. Tapi kalau di neraka itu hitam itu api itu. Jadi dia pikir cuma asap doang, begitu dia ambil begini, lewat semuanya bersih langsung. Nah, ada. Bakar semuanya. Karena hitamnya itu adalah api neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tapi Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tapi maknanya sahih. Karena Al-Qur'an bilangnya untuk penghuni surga, wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum, jazakallahu khair. Fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum, dan seterusnya. Jadi penghuni surga wajahnya itu putih bersih. Putih bersih wangi, penghuni surga tuh. Penghuni neraka hitam, jelek, bau busuk. Ya Allah. Biarpun di dunia dia putih dulunya, begitu neraka hitam. Sementara penghuni surga, biarpun dia hitam di dunianya, begitu sampai sana putih. Kok bisa Ustadz? Sebelum masuk surga dipermak dulu. Nah, kalau tadi Jahannamiyun, para alumni neraka Jahannam, itu begitu dia dikeluarkan dari neraka Jahannam, dia mandi di Nahrul Hayah, di sungai kehidupan. Dia minum, dia mandi, begitu nyebur, begitu keluar, badannya langsung kinclong, putih bersih wangi. Ya Allah. Syaratnya tapi Tapi kita jangannya pakai mampir lah kita mah. Itu mampir itu buat yang kelompok-kelompok lain lah. Gitu. Kalau kita langsung insya Allah. Jadi neraka dan penduduknya gelap. Walladzina kasabu sayyi'at jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ughsyiyat
wujuhuhum qita'an minal lail muzlima ulaika ashabun nar. Orang-orang yang melakukan perbuatan sayyiat, perbuatan dosa, perbuatan buruk, perbuatan jahat, jaza'u sayyi'atin bimithliha, maka balasan dosanya itu adalah setimpal, maksudnya satu perbuatan buruk, satu dosa gitu. Wa tarhaquhum zillah, mereka diliputi kehinaan. Ma lahum minallahi min asim, tidak ada yang menolong mereka dari siksa Allah. Ka'annama ughsyat wujuhuhum, seolah-olah wajah mereka itu diliputi dengan qita'an minal lail, kegelap-gelapnya malam. Saking hitam legamnya itu. Ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka. Kalau di surat Ali Imran, nah itu dibedakan ya. Penghuni surga dengan penghuni neraka disebut orang-orang yang wajahnya ibyaddat. Kita buka surat Ali Imran. Ammal ladzina ibyaddat wujuhuhum, seratus 106 107. Seratus enam dan 107. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم وفي رحمة الله ففي رحمة الله. وأما الذين بيضت وجوههم وفي رحمة bukan wafi. ففي رحمة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Azab itu terjadi pada hari ketika ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam kusam. Adapun orang-orang yang berwajah hitam kusam, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh karena itu, rasakan azab yang disebabkan kekafiranmu. Adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Orang-orang penghuni neraka itu wajahnya hitam kusam. Penghuni surga putih berseri. Putih berseri. Apa artinya? Ada orang kulit putih tapi nggak berseri. Berarti dia lagi kejerat pinjol. Nah, putih orangnya. Cuma lagi pusing mikirin kapan, gimana lunasin. Kusut jadinya. Tapi penghuni surga udah nggak ada beban pinjol, beban anak belum bayaran sekolah, bini pengen jalan-jalan segala macam, nggak ada. Pikirannya tuh fresh, senang terus. Jadi sudah putih berseri, saking bahagianya. Sementara penghuni neraka udah hitam, pusing, kusut jadinya. Hitam kusam. Nauzubillah min dzalik. Putih kusut aja jelek, apalagi hitam kusam. Nauzubillah min dzalik. Jadi penghuni neraka itu hitam. Kenapa hitam? Karena apinya hitam. Dan api itu membakar wajah. Wa taghsha wujuhahumun nar. Di surat Al-Kahfi, ini surat apa tuh? Wa taghsha wujuhuhumun nar. Kata Allah, surat Ibrahim. Banyak ya. Kita buka surat Ibrahim
ayat 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرابيل من قطر سرابيل من قطران من قطران وتغشى وجوههم النار. Pakaian mereka dari cairan seperti aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Nah, memang ada riwayat itu bacanya min qitrin an. Sarabiluhum min qitrin an. Ya, qitrin anin di dua kata. Nah, qitr dan an. Itu seperti di surat Al-Kahfi qitr itu. Di surat Ar-Rahman hamimin an, ada an. Jadi an itu punya makna sendiri, qitr makna sendiri. Tapi kita dalam riwayat Imam Hafs dari Imam Asim bacanya satu kata min qatiran. Qatiran ini kalau orang mau bikin aspal itu kan dikasih cairan yang hitam itu supaya nempel pasir segala macam. Nah, itu kan mesti dipanasin dulu itu biar nempel. Nah, itulah qatiran. Gambarannya hitam panas. Cuma panasnya tentu berlipat-lipat, maka sering diterjemahnya cairan tembaga. Jadi tembaga dibakar sampai panas, meleleh, mendidih, berwarna hitam. Nah, itulah qatiran. Itu yang jadi pakaian penghuni neraka. Karena pakaiannya begitu panas, maka api itu keluar di wajah. Ya. Cuman karena apinya warna hitam, jadi wajahnya hitam. Ya. Nauzubillah min dzalik. Wa taghsha wujuhahumun nar. Au ka zulumatin fi bahrin lujjiyyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahab. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Masyaallah. Wa man lam yaj'alillahu lahu nur la lahu nuran fama lahu min nur. Kita buka surat An-Nur ayat 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Atau amal perbuatan orang-orang yang kufur itu seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh gelombang demi gelombang yang di atasnya ada awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya, ia benar-benar tidak dapat melihatnya. Siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Orang kafir itu berada dalam kegelapan seperti orang yang berlayar di tengah samudra yang malam hari mendung, gelap. Udah airnya gelap, langitnya gelap, terus awannya juga gelap, sehingga dia ngeluarin tangan aja tuh nggak kelihatan, saking gelapnya itu. Tangan saya mana nih gitu, saking gelapnya. Begitulah penghuni neraka besok. Nauzubillah min dzalik. Di neraka tuh saking gelapnya tuh nggak kelihatan tangan. Waktu kami di Libya itu, saya 7 tahun di Libya, 2 kali mengalami badai pasir. Itu badai pasir itu bener-bener hujan deras, tapi bukan air, pasir, bener pasir. Jadi dari gurun di bawah itu dengan angin yang besar, itu mungkin tornado atau apa gitu, sehingga semua permukaan ini itu isinya pasir. Kita jalan itu begini nih, itu dari sini ke depan tuh nggak kelihatan udah. Gitu udah kelihatan. Jadi kalau jalan tuh begini-begini meraba. Saking gelapnya itu.
Makanya mobil langsung pada berhenti dia. Pakai lampu sorot itu nggak kelihatan, nggak tembus. Nah kan pasir kan. Luar biasa. Nah itu kalau di neraka itu ya Allah lebih gelap lagi tuh. Kelihatan. Tapi orang-orang beriman yang berada di surga itu bisa ngelihat. Ya Allah, saya waktu di dunia tuh suka dikeceng-cengin sama si fulan ya Allah. Dia mencibir saya terus, ngatain saya miskin, jelek, umel segala macem lah pokoknya. Dia mengenyek saya. Saya mau tahu orang itu di mana dia ya Allah. Kata Allah, ada di neraka. Boleh nggak saya lihat yang mana ya Allah? Dibukakan, no dia di neraka tuh. Itu kita bisa ngeliat di neraka, bukan cuma bisa ngeliat, bisa manggil, bro. Gimana kabarnya di sana bro? Kamu siapa? Tetangga dulu di Cirende. Oh, ya. Waduh saya disiksa segala macam. Kamu gimana di surga? Oh sesuai dengan janji Allah dong. Bidadari banyak nih. Air, makan, buah-buahan semuanya lengkap. Nah, mereka bagi dong air aja. Saya mau ngasih, cuman Allah yang larang nggak bisa. Nah itu bisa orang-orang di surga, biar kata mereka gelap di neraka, tetap bisa lihat, bisa. Alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Terus alal araiki yanzurun, hal suwibal kufaru makanu yaf'alun. Di dipan-dipan mereka sambil nyantuy, sambil memandang lihat orang-orang di neraka. Gimana sih nasibnya? Maka fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Maka pada hari ini di surga itu orang gantian giliran orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir yang berada di neraka. Jadi boleh ngecengin mereka, boleh. Di dunia nggak boleh kita ngecengin mereka. Ya, mereka ngecengin kita, sabar. Mereka menghina, mencemooh kita, sabar. Jangan dibalas. Tapi kalau besok dia udah nyemplung ke neraka, kita mau ceng-cengin, boleh. Ya, kita hina-hina leledek, boleh. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun. Maka pada hari ini gantian orang-orang beriman mentertawakan orang-orang kafir yang berada di neraka, boleh. Karena kan kita sebenarnya dongkol kan di dunia ini, diceng-cengin, kalahkan, mana kalah kan, misalnya kan, kesel kan kita kan. Ini umpama, ini mau umpama gitu. Nah, kalau ada di antara orang yang ngecengin kita itu nauzubillah masuk dalam neraka, maka kita bisa tuh. Ya Allah, saya pengen lihat si fulan itu gimana nasibnya dia di neraka. Ini ada nih. Oh, itu kita bisa panggil, kita ceng-cengin, kita kata-katain segala macam juga boleh itu. Boleh, nggak apa-apa. Dan kita mentertawakan mereka, boleh. Gimana bro, enak bro, di sate bro, enak nggak? Gitu. Enak kan direbus, enak kan dipanggang, boleh nggak apa-apa. Dulu si ente tawain saya kan. Jadi di antara puncak kenikmatan di surga adalah bukan balas dendam ya, tapi meluapkan emosi yang selama di dunia kita tahan, kita sabar-sabarin, maka begitu di surga Allah bilang lepaskan, luapkan, gak ada masalah, boleh. Kalau di dunia jangan. Biar kata kesel banget juga tahan, sabar, ini ujian, sabar, ini ujian. Jangan kita balas caci maki. Kata Ubay bin Ka'ab, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, orang kafir akan tenggelam dalam 5 kegelapan. Pertama, ucapannya gelap, amalnya gelap, tempat masuknya gelap, tempat keluarnya gelap. Akan kembali juga kepada kegelapan neraka. Ini pertama, ucapannya gelap, karena kata-katanya tidak mendatangkan kebaikan, maka dianggapnya gelap. Amalnya juga gelap, karena amalnya tidak baik, amalnya buruk. Amalnya itu tidak mendatangkan nur, cahaya. Tempat masuknya gelap, begitu masuk kubur, nanti di kubur itu di alam barzah, tempatnya sempit, bau busuk, pengap, gelap. Udah gitu ditemenin makhluk yang jelek, bau busuk. Kamu siapa? Ana amaluka sayyi, saya amal burukmu. Datang nemenin sampai hari kiamat, dia nongkrongin aja di situ. Pergi kamu, nggak bisa. Ditugaskan di sini. Ini TPS saya di sini, kata dia kan. Tempat persemedian. Nemenin sampean gitu. Kalau orang beriman kan kuburnya dibikin lapang, selapang-lapangnya luas, terang kuburnya. Setelah itu didatengin makhluk yang indah, wangi, rapi, bersih. Kamu siapa? Ana amaluka saleh. Saya amal salehmu.
Untuk apa ke sini? Nemenin kamu supaya kamu nggak sendirian di sini. Nah, itulah biasanya ada doakan, Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, ganti untuk orang yang meninggal ini rumah yang lebih baik daripada rumah dia di dunia, pasangan yang lebih baik daripada pasangan dia di dunia. Nah, biasanya bini-bini nggak pada mau tuh. Enak aja. Begitu kita baca, Allahumma abdilhu daran min khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujihi. Enggak. Enggak mau dia. Kalau bisa lebih jelek dapat bini di sono katanya. Tempat keluarnya gelap. Begitu dibangkitkan di padang mahsyar gelap. Tidak ada nur, cahaya yang menuntun dia. Jadi kata Allah, au kazulumatin, apa ayatnya itu? Kullama adha'a lahum masyaufi wa idza azlama alaihim qamu. Mereka jalan itu kalau ada petir kilat menyambar terang dia bisa jalan. Begitu selesai kilat petirnya diam lagi. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Beda dengan orang beriman. Orang beriman itu kata Allah, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya orang beriman ada di depan, ada samping kanan. Kita jalan tuh menuju surga, terang, ada lampu, aman kita. Nah, orang-orang munafik, orang-orang kafir gelap. Maka akhirnya dia numpang. Bro, kamu siapa? Tetangga dulu waktu di Cirende. Oh, yang sebelah mana ya? Belakang. Kok nggak pernah ketemu ya? Dulu sekali waktu Idul Fitri. Oh iya. Ada apa? Ini nggak bisa jalan nih, gelap, nggak ada cahaya. Boleh nggak ngikut? Kalau kita kan orang baik kan, ayo ngikut aja. Begitu dia mau ikut, faduriba bainahum bisurin lahu bab. Langsung dikasih benteng begitu. Apa kata Allah? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Balik ke belakang, cari sendiri cahayamu. Gelap dia, nauzubillah min dzalik. Akhirnya karena gelap, jatuhnya ke tempat yang gelap, yaitu neraka. Karena neraka tuh gelap, nyemplungnya ke situ dia. Karena kita terang, ada lampu, nyorot terus jalan, masuklah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dunia ini, ucapan kita, perkataan kita penuh dengan nur, cahaya, kebaikan. Amal kita juga penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika besok berada dalam kubur kita diterangi dengan kebaikan-kebaikan itu. Begitu dibangkitkan di padang mahsyar, Allah berikan cahaya yang akan menerangi langkah kita sehingga kita bisa berjalan mantap menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini barangkali bisa kita bahas di kesempatan malam yang mulia ini karena juga mata sudah mulai gelap juga kelihatannya. Mulai gelap. Kopi udah ada kopi. Masih tetap gelap. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bani atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga kita semua dapat memahami dan dapat mawas diri apa-apa yang telah disampaikan tadi oleh guru kita. Mungkin ada dari Bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Mahmud. Atau kalau seperti itu kita tutupkan dulu pada kajian pada malam hari sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.